Pada abad ke-19, Hindia Belanda, yang kini dikenal sebagai Indonesia, menjadi pusat dari sebuah kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai kultur stelsel atau sistem tanam paksa. Kebijakan ini diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1830 di bawah kepemimpinan Johannes van den Bosch. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengatasi krisis keuangan Belanda pasca Perang Napoleon dengan memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja di koloni untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar bagi kerajaan. Pada awal abad ke-19, Belanda mengalami defisit anggaran yang signifikan akibat peperangan yang berkepanjangan di Eropa. Untuk memulihkan kondisi keuangan, pemerintah Belanda memandang koloni Hindia Belanda sebagai sumber pendapatan potensial. Sistem tanam paksa dirancang untuk memanfaatkan tenaga kerja pribumi serta sumber daya agraris yang melimpah di wilayah ini, khususnya di Pulau Jawa. Sebelum diperkenalkannya kultur stelsel, para petani di Jawa sebagian besar mengandalkan sistem pertanian subsisten untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, melalui kebijakan baru ini, petani diwajibkan untuk menanam komoditas tertentu yang bernilai tinggi di pasar dunia, seperti kopi, gula, nila, teh, dan tembakau. Sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa di Jawa untuk menyediakan 20% dari tanah mereka untuk menanam tanaman ekspor yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. Jika desa tidak memiliki tanah yang cukup, maka penduduknya harus bekerja selama 66 hari dalam setahun di perkebunan milik pemerintah. Hasil panen dari tanaman ini kemudian diserahkan kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditetapkan, seringkali jauh di bawah harga pasar. Dalam pelaksanaan kultur stelsel, terdapat beberapa aturan utama yang mengikat rakyat pribumi di Hindia Belanda. Setiap desa diwajibkan untuk menanam tanaman ekspor tertentu seperti kopi, teh, atau tebu di sebagian tanah mereka yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. Sistem ini diawasi dengan ketat oleh pejabat lokal, termasuk bupati dan kepala desa, yang bertugas memastikan bahwa aturan-aturan tersebut dilaksanakan tanpa penyimpangan. Meskipun hasil panen dari tanaman ini dijual oleh pemerintah Belanda di pasar Eropa dengan harga tinggi, petani yang mengerjakannya seringkali hanya menerima sedikit kompensasi atau bahkan tidak mendapatkan keuntungan yang layak, sehingga memperparah kondisi kemiskinan rakyat pribumi. Sistem tanam paksa membawa dampak yang sangat merugikan bagi penduduk pribumi, meskipun memberikan keuntungan besar bagi pemerintah Belanda. Dampak sosial dan ekonomi yang paling mencolok adalah kemiskinan dan kelaparan. Banyak petani kehilangan akses terhadap tanah yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi karena kewajiban menanam tanaman ekspor. Hal ini menyebabkan kekurangan bahan makanan pokok dan memicu kelaparan di beberapa wilayah, seperti Cirebon dan Demak pada tahun 1840-an. Selain itu, sistem ini mengeksploitasi tenaga kerja pribumi dengan memaksa mereka bekerja keras tanpa imbalan yang memadai. Kerja paksa yang dilakukan secara berlebihan seringkali mengakibatkan kerusakan fisik dan mental bagi para pekerja. Ketimpangan sosial juga semakin terlihat karena bupati dan pejabat lokal yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial sering mendapatkan keuntungan pribadi dari sistem ini, sehingga memperburuk kesenjangan di masyarakat Jawa. Kultur stelsel berhasil membawa keuntungan besar bagi pemerintah Belanda. Dalam kurun waktu 20 tahun, sistem ini menyumbang hingga 30% dari pendapatan pemerintah Belanda. Hasil dari penjualan komoditas ekspor seperti kopi dan gula digunakan untuk membayar utang negara, membiayai pembangunan infrastruktur, dan memperkuat ekonomi Belanda. Namun, keberhasilan ekonomi ini dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat di Hindia Belanda. Kritik terhadap sistem ini mulai muncul dari beberapa tokoh Belanda, seperti Eduardo Westdekker dengan nama pena Multatuli, yang menulis novel Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini mengungkap penderitaan rakyat Jawa akibat eksploitasi sistem kolonial dan menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan kebijakan di kemudian hari. Kultur stelsel meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Indonesia. Sistem ini menjadi simbol dari eksploitasi kolonial yang menindas
tetapi juga menyoroti perjuangan rakyat dalam menghadapi penindasan. Dalam konteks sejarah Indonesia, kultur stelsel sering dianggap sebagai salah satu contoh paling nyata dari ketidakadilan kolonial yang kemudian memicu semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan. Sementara itu, di Belanda, hasil dari sistem tanam paksa membantu pembangunan ekonomi negara tersebut, tetapi juga meninggalkan warisan moral yang kontroversial. Hingga hari ini, diskusi tentang kultur stelsel seringkali mencerminkan hubungan kompleks antara kolonialisme, eksploitasi, dan perkembangan ekonomi di kedua negara. Kultur stelsel adalah kebijakan ekonomi yang menjadi tonggak penting dalam sejarah kolonial Indonesia dan Belanda. Meskipun berhasil menyelamatkan ekonomi Belanda dari krisis, sistem ini dilakukan dengan biaya sosial dan kemanusiaan yang sangat besar. Kritik terhadap kultur stelsel akhirnya membantu mendorong perubahan kebijakan kolonial yang menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju kemerdekaan Indonesia.